Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Romalapani dan Trio Davansla. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan men-share tentang tugas mata kuliah ventilasi tambang, tentang cara pengendalian gas tambang dan alat detektor gas. Nah, ini merupakan daftar isi yang akan dipaparkan. Yang pertama, gas-gas dalam tambang bawah tanah. Yang kedua, sifat-sifat gas. Yang ketiga, cara pengendalian gas dan alat detektor gas. Baik, yang pertama, gas-gas dalam tambang. Nah, ada beberapa macam gas pengotor dalam udara tambang bawah tanah. Gas-gas ini berasal dari proses yang terjadi dalam tambang maupun berasal dari batuan ataupun bahan galiannya. Mesin-mesin yang digunakan dalam tambang misalnya merupakan salah satu sumber dari gas pengotor. Demikian juga proses peledakan yang diterapkan dalam tambang untuk pemberaian dapat merupakan sumber gas pengotor. Dalam tambang batu bara, gas metan atau CH4 merupakan gas yang selalu ada dalam lapisan batu bara. Gas-gas pengotor yang terdapat dalam tambang bawah tanah tersebut ada yang bersifat gas racun, yakni gas yang bereaksi dengan darah dan dapat menyebabkan kematian. Dapat juga gas pengotor ini menyebabkan bahaya baik terhadap kehidupan manusia maupun dapat menyebabkan peledakan. Gas yang biasanya terdapat dalam tambang, baik itu tambang batu bara maupun non batu bara, terdiri dari oksigen, karbon monoksida, metan, hidrogen sulfida, nitrogen oksida, dan gas-gas lainnya. Gas-gas pengotor utama antara lain yaitu karbon dioksida, metan, karbon monoksida, hidrogen sulfida, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida. Baik, selanjutnya ada sifat-sifat gas yang mana di sini ada oksigen dengan simbolnya O2, dan sifatnya tidak berwarna dan juga tidak berbau dan juga tidak ada rasanya. Dan dapat pengaruhnya di sini tidak beracun dan juga tidak berbahaya. Kemudian ada nitrogen dengan simbolnya N2 dengan berat jenis 0,9673 dengan sifat fisiknya tidak berwarna dan tidak berbau dan juga tidak ada rasa. Pengaruhnya tidak beracun tapi menyesakkan. Kemudian ada karbon dioksida dengan simbol CO2 dengan sifat fisik tidak berwarna dan tidak berbau dan rasanya agak asam. Pengaruhnya sesak nafas dan berkeringat. Kemudian ada metan atau CH4 dengan sifat fisik tidak berwarna, tidak berbau dan tidak ada rasa. Pengaruhnya di sini menyesakkan nafas dan dapat juga meledak. Dan karbon monoksida atau CO dengan sifat tidak berwarna dan tidak berbau dan juga tidak ada rasa. Pengaruhnya di sini beracun dan dapat meledak. Kemudian hidrogen sulfida dengan simbol H2S dengan sifat fisik tidak berwarna, berbau telur dan busuk dan juga berasa asam. Pengaruhnya di sini beracun dan dapat meledak. Dan sulfur dioksida atau SO2 dengan sifat fisik tidak berwarna, baunya mengganggu dan rasanya asam. Pengaruhnya yaitu beracun. Selanjutnya ada nitrogen oksida atau NO2 dengan sifat fisiknya bau tajam dan warnanya coklat dan berasa pahit. Pengaruhnya beracun. Dan juga ada hidrogen dengan sifat fisiknya tidak berwarna dan tidak berbau dan juga tidak ada rasa, dengan pengaruh dapat meledak. Dan yang terakhir yaitu radon dengan sifat fisiknya tidak ada dan pengaruhnya radioaktif. Selanjutnya yaitu cara pengendalian gas tambang, yaitu ada 5. Yang pertama ada pencegahan atau prevention, meliputi pekerjaan menerapkan prosedur peledakan yang benar, perawatan dari motor-motor bakar yang baik, dan pencegahan terhadap adanya api. Kemudian ada pekerjaan pemindahan dengan meliputi pekerjaan penyaliran atau drainase gas sebelum penambangan dan penggunaan ventilasi isap lokal dengan kipas. Kemudian ada pekerjaan absorpsi yang meliputi penggunaan reaksi kimia terhadap gas yang keluar dari mesin dan pelarutan dengan percikan air terhadap gas hasil peledakan. Kemudian yang keempat ada pekerjaan isolasi, meliputi memberi batas sekat terhadap daerah kerja yang terbakar dan penggunaan waktu-waktu peledakan pada saat pergantian gilir atau waktu-waktu tertentu. Kemudian ada pekerjaan pelarutan, meliputi pekerjaan pelarutan lokal dengan penggunaan ventilasi lokal dan pelarutan dengan aliran udara utama. Selanjutnya yang terakhir ada alat-alat dari detektor gas. Yang pertama yaitu ada toka gas detektor dengan tipe R7. Nah, toka gas detektor ini adalah berfungsi untuk mendeteksi gas metan dan gas karbon dioksida.
Toka merupakan alat gas detektor yang terkecil, biasanya digunakan perusahaan pertambangan di Jepang. Selain lebih ringan dan mudah dibawa, toka gas memiliki fungsi ganda, yaitu dapat mendeteksi gas metan dan gas karbon dioksida dengan menggunakan sistem inferensi cahaya. Nah, ini merupakan gambar dari toka gas detektor. Selanjutnya yang kedua yaitu Riken gas detektor dengan model 18. Riken gas ini berfungsi untuk mendeteksi gas metan. Cara kerja Riken detektor hampir sama dengan toka detektor. Riken hanya dapat mendeteksi gas metan. Konsentrasi maksimum Riken dalam menganalisa gas metan adalah 10%, dan Riken memiliki ketelitian yang tinggi dalam mengukur metan dibanding dengan alat lainnya karena Riken mengukur sampai kepada nilai desimalnya dan dapat dilihat pada parameter pengukurnya. Nah, ini merupakan gambar dari Riken gas detektor. Kemudian yang ketiga, Riken gas detektor dengan tipe digital. Berfungsi untuk mendeteksi gas CO2, gas karbon monoksida, dan oksigen atau O2. Nah, Riken gas detektor terdiri dari 3 perangkat deteksi gas untuk masing-masing deteksi. Riken gas detektor dapat digunakan dengan syarat kondisi lingkungan hampa metan. Jadi untuk mendeteksi oksigen, karbon monoksida, dan karbon dioksida diukur terlebih dahulu konsentrasi metan yang ada di lingkungan tambang bawah tanah tersebut dengan menggunakan metan gas detektor. Jika terdapat metan, maka alat ini tidak dapat digunakan pada area tersebut. Nah, yang paling atas kiri pada gambar itu merupakan Riken gas untuk mengukur oksigen atau O2, dan yang sebelah kanannya yaitu alat untuk mengukur Riken gas detektor untuk CO atau karbon monoksida, dan yang paling bawah itu untuk mengukur karbon dioksida atau CO2. Lanjut yang keempat yaitu gas detektor Kitagawa tipe. Ini berfungsi untuk mendeteksi gas karbon dioksida atau CO2. Kemudian hidrogen sulfida, propilen, dan asetilen dengan tingkat persentase maksimum yang berbeda. Nah, ini merupakan contoh alatnya seperti alat suntik. Yang kelima yaitu gas detektor alarm model GP322. Nah, ini digunakan untuk mendeteksi gas metan pada tingkat maksimum yang kita inginkan. Nah, ini merupakan gambar dari gas detektor alarm. Kemudian yang keenam, Biramis anemometer. Ini digunakan untuk mengetahui kecepatan aliran udara di dalam tambang dan berguna untuk keperluan peranginan tambang atau ventilasi. Ini contoh gambar dari Biramis anemometer seperti kipas angin. Kemudian nomor 7 yaitu smoke tester. Digunakan untuk mengetahui arah aliran udara. Smoke tester terdiri dari spray dan tube material asap atau smoke. Ini alat juga seperti ujungnya seperti alat suntik dan atasnya seperti balon. Kemudian yang kedelapan, alat ukur relatif derajat kelembapan, yang mana berfungsi untuk mengukur humidity yang terbagi dari suhu kering dan suhu basah dalam satuan derajat Celcius. Alat ini terdiri dari tongga, kemudian ada fan-nya, dan nilai ukur wet dan dry. Ini contoh gambar dari alat ukur relatif derajat kelembapan. Kemudian yang ke-9, portable for gas detector, tipe Riken Keiki model GX86A, yang berfungsi untuk mendeteksi oksigen, karbon monoksida, dan hidrogen sulfida. Dan ini merupakan contoh alatnya. Oke, demikian demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.